Dia katakan dalam firman-Nya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Shalom sahabat Roland Gendut yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Roland. Saya percaya saudara, hari ini adalah hari yang terbaik buat saudara, untuk saudara menikmati karya Tuhan yang lebih sempurna. Saudara, hari ini saya sedang berada di Gunung Pasang, Panti Jember saudara. Ini luar biasa, udaranya sejuk. Saya sekarang bersama dengan hambanya Ibu Lydia. Kita sedang menikmati berkat Tuhan tempat ini saudara, dengan udara, terus tanaman yang luar biasa tempat ini ya. Saya percaya saudara, apa yang Tuhan buat akan bumi ini untuk kita nikmati, supaya kita tetap bersuka cita dan berbahagia seperti apa yang Dia firmankan. Amin. Saya percaya saudara, di saat engkau menikmati karya Tuhan yang sempurna, bukan hanya di tempat ini, dimanapun kau berada, tidak terbatas oleh ruang, waktu, atau apapun saudara, untuk kau menikmati karya Tuhan yang sempurna. Maka karena itu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayo kita belajar akan firman Tuhan, mengenal pribadinya lebih sempurna, supaya hidupmu tidak dipisahkan oleh yang namanya kebenaran. Amin. Karena Dia datang untuk membawa kita kepada keselamatan yang lebih sempurna. Mari kita berdoa saudara, mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan anugerah Engkau Bapa. Di hari ini kami datang lebih lagi karena kami menyadari kehidupan ini Bapa adalah sepenuhnya milik Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Kau. Kami percaya Roh Kudus, firman Kau memerdekakan kami. Firman Kau membawa kami untuk lebih mengerti maksud dan tujuan Tuhan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, yaitu pribadi Tuhan Yesus kepada umatnya, pribadi Kristus atas umatnya. Amin saudara. Kita baca firman Tuhan yang terambil dalam Matius 10 ayat yang ke-35, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-39. Saya minta tolong Bu Lydia untuk membacakan. Matius 10 ayat yang ke-34. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengisi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, sangat jelas firman ini saudara. Dia datang tidak hanya membawa damai. Dia datang bukan hanya membawa damai. Dia datang bukan untuk membawa kita hanya kepada kenikmatan dunia, tidak. Tetapi Dia datang membawa pemisah. Karena apa? Di saat-saat ini saudara, kita lebih menggunakan akal manusia kita. Kita lebih menggunakan ego manusia kita, lebih menggunakan keegoisan kita daripada sumber kehidupan kita. Yang artinya saudara, Tuhan tidak inginkan kehidupan kita salah. Amin. Tuhan inginkan kita benar-benar terus dalam koridornya. Tuhan inginkan kita terus dalam pimpinannya. Amin saudara. Tuhan memiliki sifat pencemburu. Jangan sampai kau membuat duka hati Tuhan.
yang sehingga murka Tuhan nyata atas kehidupanmu, saudara. Maka karena itu, saudara, firman-Nya dikatakan, dia katakan dalam firman-Nya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya, memikul kebenaran, yang artinya engkau harus bertindak, terus kau harus melakukan seperti apa yang dia inginkan, membawa kebenaran, menyabarkan berita kebenaran. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudaraku, seberapa fungsi hidupmu akan Tuhan? Amin. Seberapa tindakanmu untuk Tuhan? Apakah di saat-saat ini hal yang besar atas kehidupanmu yang Tuhan berikan tidak engkau pergunakan? Apakah hal yang Tuhan nyatakan atas kehidupanmu di saat-saat ini tidak engkau fungsikan? Yang sehingga apa? Murka Tuhan itu hadir atas kehidupan kita. Dia geram dengan apa yang kita lakukan. Maka karena itu, saudara, ayo, dengan apa yang Tuhan berikan, dengan karunia-karunia yang Tuhan nyatakan atas kehidupanmu, saudara, pergunakan itu dengan baik untuk mengabarkan kebenaran firman. Amin, saudara. Untuk menyatakan kuasa Tuhan, yang sehingga banyak jiwa diselamatkan, yang sehingga banyak orang bertobat dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita adalah umat pemenang. Amin. Umat yang dipilih Tuhan, bukan hanya dipanggil Tuhan, tapi kita dipilih Tuhan untuk mengenal hal yang lebih sempurna. Amin, saudara. Dan dikatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, dia mempertahankan hidupnya untuk dunianya, dia tidak layak bagi Tuhan. Yang artinya, saudara, Tuhan inginkan sepenuhnya hidupmu hanya untuk Tuhan Yesus. Apakah engkau tidak boleh bekerja? Boleh. Semuanya yang kita lakukan di bumi ini boleh kita tindaki dengan hal yang baik. Amin, saudara. Seperti bekerja, ya, menjadi imam yang baik atas keluargamu, ya. Engkau dapat melakukan yang terbaik buat sesamamu, ya. Ini hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Maka karena itu, saudara, bukan hanya damai yang Dia berikan atas bumi ini, tetapi Dia datang sebagai pedang pemisah antara hidupmu dengan dosa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah jalan keselamatan, saudara. Kalau engkau ingin memperoleh kehidupanmu yang kekal, ayo kita kembali kepada Kristus. Dia pribadi yang sempurna, saudara. Ya, maka karena itu dengan tema pada hari ini, saudara, pribadinya untuk umatnya, saudara. Ya, kita ini umat pilihan Tuhan, umat yang disempurnakan oleh Tuhan, supaya apa? Kita melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib akan bumi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan. Jangan sampai kita membuat hati Tuhan cemas. Jangan sampai membuat hati Tuhan itu gelisah karena perbuatan kita, saudara. Ingat, saudara, dosa sudah dibayar di salib. Dia pertaruhkan hidupnya untuk saya dan saudara. Ayo, pada hari ini saya mengundang saudara melalui firman-Nya, saudara. Kita kembali melakukan yang terbaik buat Tuhan. Supaya apa? Hidupmu lebih lagi dalam kemenangan ilahi. Mari kita berdoa, saudara. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sungguh sempurna. Kami bersyukur Bapa atas firman yang sudah Engkau berikan, membawa kami untuk lebih lagi bertumbuh dalam kemuliaan Engkau, Bapa. Ampuni kami, Bapa, kami orang berdosa dan antara orang-orang berdosa. Layakkan kami, Tuhan, untuk kami melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kuduskan kami, Bapa, agar kehidupan kami berkenan di hadapan Engkau, Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami percaya pengurapan Kristus, mujizat dan keajaiban Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa setiap umat-Mu, Bapa, yang mendengarkan kebenaran ini, Bapa. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami proses kehidupan Tuhan campur tangan dengan kuat kuasa Allah.
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kemuliaan Tuhan sungguh sempurna bagi kami yang percaya kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam dari saya Roland Gendut yang berbahagia. Tetaplah engkau semangat dan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.